Buronan korupsi Bank Bali, Joko Chandra berhasil ditangkap polisi. Mencegah penyebaran COVID-19, pembersihan Masjidil Haram terus dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji. Vakum hampir setahun lamanya petarung UFC Khabib Nurmagomedov akhirnya kembali naik oktagon. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, Mabes Polri menangkap buron kasus korupsi Joko Sugiarto Chandra. Terpidana perkara sesi Bank Bali itu diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju tanah air. Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah pengamanan dilakukan di pintu gerbang kedatangan pesawat Halim Perdana Kusuma. Dengan pengawalan ketat dari Halim Perdana Kusuma, Joko Chandra dibawa ke Mabes Polri. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Selama ini diketahui Joko Chandra bersembunyi di Malaysia. Joko Chandra sebelumnya sempat membuat geger karena beberapa waktu lalu dengan leluasa keluar masuk Indonesia dengan bantuan sejumlah pihak. Joko Chandra semestinya berada di dalam sel sejak tahun 2009. Saat itu Joko Chandra dijerat perkara sesi Bank Bali dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 15 juta. Namun pria berjulukan Joker ini kabur ke luar negeri. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Joko Chandra langsung dibawa ke Bareskrim Polri Jakarta. Dengan pengawalan ketat, Joko Chandra langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dengan menggunakan masker, Joko Chandra menggunakan pakaian tahanan orange. Joko Chandra ditangkap setelah buron selama 11 tahun dalam kasus korupsi sesi Bank Bali. Jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau buron saudara Joko Chandra. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabareskrim, Kadifopam, rekan-rekan dari Bareskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Masuknya buron Joko Chandra ke Indonesia tanpa diketahui membuat pemerintah merasa kecolongan. Sejumlah nama terseret hingga harus kehilangan jabatannya.
Kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking sempat diduga melancarkan pengamanan kliennya saat keluar masuk Indonesia. Sebuah akun di sosial media memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia, membuat iktp hingga paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Anita Kolopaking lalu menyambangi Bareskrim untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Anita mengaku tidak melaporkan akun yang menuduhnya. Buntut dari kasus Joko Chandra, Kapolri mencopot 3 jenderal polisi karena diduga ikut terlibat membantu buronan kelas kakap. Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kapolri juga mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dan dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Selanjutnya, Sekretaris Interpol Indonesia NCB Brigjen Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dan dipindahkan dari jabatannya. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Polistio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa setiap anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Di kepolisian ada 3 jenis penanganan: disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya akan sampai sejauh mana penanganan kasus ini dilaksanakan. Hingga kini, kasus Joko Chandra dalam korupsi pengalihan hak Bali masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis petang ludes terbakar. Seorang warga tewas saat berupaya memadamkan api. Sebuah rumah warga di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api membakar bangunan beserta isinya. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sempat menyulitkan upaya pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga. Seorang warga dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Korban tewas diduga kelelahan setelah memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Itu nggak ada yang kamar sebelahnya itu asap katanya kan. Begitu lihat asap lama-lama gede tuh, sudah dipakai apa? Pakai apa sih namanya? Kapar. Yang kayak ini kayak penyemprot tuh. Tetap aja nggak bisa karena mungkin apakah dari listrik, apakah dari apa saya juga tidak jelas. Arus kendaraan melalui tol Purbalenyi Purwakarta Jawa Barat malam tadi terpantau ramai lancar jelang Idul Adha 1441 Hijriah. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari arah Jakarta. Sejak Kamis malam, ribuan kendaraan roda 4 melintasi tol Purbalenyi, Jawa Barat menuju sejumlah wilayah melalui jalur selatan. Di kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Selain didominasi kendaraan pribadi, arus kendaraan juga dilintasi bus antar kota antar provinsi dan beberapa truk. Puncak kepadatan diprediksi akan terjadi pada hari ini menyusul libur Idul Adha dan akhir pekan. Momen libur Idul Adha oleh warga digunakan untuk mudik merayakan Idul Adha di kampung halaman. Selain di ruas tol Purbalenyi, arus kendaraan ramai dan lancar juga terpantau di tol Cipali dari arah Jakarta, kendaraan melintas dan dominasi mobil pribadi. Beberapa bus antar kota antar provinsi juga melintas menuju sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kecepatan laju kendaraan berkisar 70 hingga 80 km per jam dari kedua arah. Keramaian kendaraan masih terjadi hingga Jumat pada pagi hari ini. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta memutuskan untuk tidak menggelar sholat Idul Adha. Bahkan pembagian daging kurban akan didistribusikan langsung ke masjid-masjid. Masjid Istiqlal tahun ini memutuskan tidak akan mengadakan kegiatan sholat Id Hari Raya Idul Adha. Hal ini mengingat kapasitas Masjid Istiqlal yang bisa mencapai hingga 200.000 orang dan akan memakan waktu jika harus memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi sebelum masuk ke dalam masjid.
Faktor renovasi bangunan yang belum sempurna hingga kini juga masih menjadi alasan Masjid Istiqlal tidak terbuka untuk umum saat Hari Raya Idul Adha. Renovasi sudah selesai ya kan, tetapi dari beberapa hal ya masih memerlukan pertimbangan lain, antara lain adalah protokol kesehatan kita ini. Karena kalau 200.000 orang datang dalam waktu 2 jam ya pulang pergi. Jadi kalau kita mau menggunakan penerapan sistem protokol kesehatan ya kan, termometer saja kalikanlah 10 detik per orang kali 200.000 orang. Itu kita memerlukan waktu sekitar 4-5 jam. Pembagian daging kurban juga akan dilakukan dengan langsung mendistribusikan ke masjid lain serta panti asuhan atau menyerahkan hewan kurban hidup untuk dipotong. Hal ini guna meminimalisir kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Armalina Arif Tribawono, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Fakhrul Razi meminta pemotongan hewan kurban digelar di ruang terbuka dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Distribusi daging kurban dilakukan dengan diantar petugas ke alamat penerima. Pemotongan hewan kurban juga boleh dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Lakukan di tempat terbuka, hewan kurban dalam keadaan sehat, petugas pakai masker, membawa alat masing-masing, jaga jarak, cegah adanya kerumunan orang, dan daging kurban diantar petugas ke alamat penerima. Dalam syariat Islam, ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah yang dianjurkan. Daging kurban sebagian boleh dimakan oleh yang berkurban dan keluarganya, sebagian boleh dibagikan kepada tetangga dan teman-teman, sebagian lainnya disalurkan untuk fakir miskin. Tapi untuk kali ini, karena sebagian besar masyarakat sedang susah akibat terdampak COVID-19, sebaiknya sebanyak mungkin daging kurban itu kita berikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak. Lantaran ngamuk dan mencelakai warga, sapi kurban di Blitar, Jawa Timur terpaksa ditembak. iNews Pagi akan segera kembali.